Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Yuda Pratama, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah inovasi pendidikan yang saya ampuh. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah program studi pendidikan teknologi informasi yang bertujuan memberikan penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara teoritis maupun praktis. Yang mata kuliah ini memiliki beberapa topik, antara lain yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan, proses keputusan inovasi pendidikan, karakteristik inovasi menurut para ahli, tahapan proses keputusan inovasi, model proses implementasi dan tahap implementasi inovasi pendidikan, inovasi kurikulum berbasis kompetensi, inovasi kurikulum berbasis masyarakat, inovasi pembelajaran keterpaduan, inovasi pembelajaran kompetensi, inovasi pembelajaran kontekstual, inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi, pengembangan model pembelajaran melalui internet, dan yang terakhir yaitu kemasan dan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu aktivitas partisipatif yaitu 25%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 20%, UAS 20%, dan yang terakhir itu hasil proyek yaitu 25%. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan juga pada mata kuliah ini kita melakukan pembelajaran secara blended learning, di mana kita melakukan dengan metode pembelajaran case method dan juga team based project atau project based learning. Kemudian blended learning dilaksanakan secara luring di kelas dan atau LMS yang ada di kampus kita yang bernama Pelangi, sedangkan secara daring kita juga menggunakan Zoom Cloud Meeting. Oke, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa di dalam kelas pada sesi atau pertemuan keempat yang membahas tentang tahapan proses keputusan inovasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa dan mahasiswa di mata kuliah kita, mata kuliah inovasi pendidikan ya, dimana kita minggu lalu ya sudah membahas tentang masalah karakteristik inovasi. Jadi saya berharap kira-kira kalian semua ini pada sehat semua. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita seperti biasa mendengarkan dan juga ada yang membaca ayat suci Al-Quran. Silakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Marjil basur marrataini yanqalibu ilaika al-basru khashi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Oke, kita kembali lagi ke materi kita ya. Kita akan membahas tentang inovasi pendidikan. Sebelumnya kita masukkan ke perkuliahan atau ini saya ingin mengulas kembali tentang pertemuan kita sebelumnya. Silakan kalian join di slido.com. Buka di web browser kalian di slido.com. Slido.com atau masukkan kode 114401. Silakan. Saya akan minta ke kalian tuliskan menurut kalian apa tuh karakteristik inovasi menurut kalian, yang satu kata aja. Langsung dijawab di slide ini. Pengembangan dari sebuah ide. Ada lagi?
Ayo, baru satu orang yang jawab. Pengembangan dari sebuah ide, inovasi. Terus ada lagi? Penemuan baru yang paling banyak yang nulisnya. Ya kan? Berarti yang paling banyak penemuan baru, pemanfaatan. Jadi menurut kalian inovasi berdasarkan dari karakteristik kemarin itu bahwa ada penemuan baru di inovasi itu, ya, oke? Jadi kalau kita artikan bahwa di dalam inovasi pendidikan ini ataupun tahap proses pengambilan keputusan dalam inovasi ini ada istilahnya itu revolusi dari kapur ke layar sentuh. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira? Revolusi kapur ke layar sentuh itu gimana? Jadi dulu itu, ini kisah, ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah di tahun 2000-an itu, awal 2000 ke belakang, itu kalian mungkin merasakan banyak guru-guru itu menggunakan kapur untuk media pembelajaran yang dituliskan ke apa? Tulis. Betul nggak? Ya. Artinya kayak gitu. Jadi, tapi berubahlah sekarang ini. Berubah ke layar sentuh, minimal layar sentuh menggunakan proyektor. Kalau kita menggunakan layar sentuh, kita bisa menggunakan ini, ya enggak? Nah, tapi saat ini kita cuma menggunakan yang namanya proyektor. Jadi dulu itu, ini gambarannya, guru itu menggunakan kapur. Rasakan nggak kalian dulu itu? Apakah kalian akan menggunakan kapur juga nanti ke depannya? Tidak. Tapi tergantung juga kalian itu nanti sekolahnya di mana, mengajarnya di mana, benar nggak? Nah, tapi kalau bisa, ketika kalian datang ke sekolah nanti, ya kalau misalnya menggunakan ini, mulailah berinovasi. Ya, berinovasinya di gimana? Kalian gunakan proyektor, gunakan laptop. Kalian tuh enggak ini. Zaman sekarang ini kalian tuh masuk ke dalam Gen Z ya. Kalian Gen Z. Nanti ketiga atau 4 tahun nanti, ya kalian akan menjadi guru. Ketemunya bukan Gen Z, tapi Gen Alpha. Ya kan? Berarti sistemnya kalau kalian menggunakan yang ini, tidak menggunakan yang ini, artinya dia akan susah untuk menangkapnya. Setuju nggak kira-kira? Sepakat ya? Oke. Nah, terus juga kenapa revolusi kapur layar sentuh ini dipaksakan? Ingat nggak kalian masa pandemi? Di tahun 2020, awal 2020 ya, itu semuanya dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Guru-guru yang dulunya itu tuh yang nggak bisa yang namanya membuat Zoom, Google Classroom ya dulu ya. Pembelajaran juga ada yang menggunakan WhatsApp, ya enggak? Nah, dipaksakan guru tidak mau. Dulunya itu dia nggak tahu Zoom itu apa. Kalian pun juga kayak gitu. Apa sih Google Classroom dulunya? Ya enggak? Kalian pada waktu itu di kelas berapa? Kelas 9, dia kelas 1 SMA ya. Jadi secara garis besar keputusan inovasi ya, ini ada contoh. Misalnya jangan salah artikan ya, bahwa di sini mengambil keputusan untuk memasak atau olahraga atau menghadiri rapat bukanlah hal baru. Ingat kata-kata ini ya, merupakan pertimbangan mengambil keputusan untuk kepentingan saat ini saja atau kondisi saat ini saja. Ini bukanlah keputusan inovasi. Yang inovasi itu yang gimana? Ketika ada, tadi kalian sudah jawab ya, bahwa banyaknya penemuan baru. Oke, ini yang kalian jawabkan tadi kan. Berarti inovasi itu adanya penemuan baru atau inovasi untuk melanjutkan lebih maju lagi. Oke. Nah, ini ada contoh. Inovasi itu kayak gini. Awalnya itu kita menggunakan kayu bakar, ya kan? Tapi sekarang mulai berproses pindah ke yang namanya gas. Ya kan? Itu bukan tuntutan apa ya? Bukan apa namanya? Sebuah yang tidak mau tidak mau kita harus jalankan. Ya kan? Nah, kenapa? Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktahuan. Dulu orang nggak tahu loh kompor gas itu gimana. Emang bisa? Emang bisa kok? Masa nggak bahaya? Kompor gas itu kan kalau orang-orang dulu kan mikir apa? Takut ah. Lebih dari itu. Tahu nggak lebih? Ya, nah itu. Ya. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh lagi kira-kira tentang keputusan inovasi? Dipersilakan, Pak. Ya, silakan. Inovasi dari penggunaan telepon rumah ke smartphone.
Inovasi penggunaan dari telepon rumah ke smartphone, ya salah satunya kayak gitu. Kenapa? Kalau kita menggunakan inovasi tidak menggunakan smartphone saat ini, kita menggunakan telepon aja, kita cuma bisa mendengarkan suara saja. Tapi karena adanya inovasi, sekarang ini orang bisa kita lihat tuh, kalian rusak menghilangkan rasa rindu kangen sama orang tua ya tinggal telepon, ya kan? Tinggal video call, ya kan? Itu salah satu inovasi. Kita ikutin nggak eranya? Ikutin. Mau tidak mau, ya nggak? Dulu itu telepon genggam, telepon seluler biasa ya, telepon rumah, itu kalau kita menunggu kabar pasti kita tunggu dulu di depan telepon itu, ya nggak? Kalau sekarang kan kita sambil di mana-mana aja bisa telepon orang, kayak gitu, ya nggak? Ada lagi contoh lagi, kira-kira? Ya, Pak. Silakan lebih. Inovasi mesin cuci, Pak, yang tadinya nyuci dengan tangan sekarang sudah bisa memakai mesin. Oke, nah salah satunya juga itu menginovasi dengan menggunakan mesin cuci, ya kan? Dulunya itu kita mesin menggunakan tangan, walaupun masih ada sekarang ini. Kenapa orang ini tidak mau memilih untuk mesin cuci? Mungkin dia sambil olahraga, ya enggak? Tapi kan keuntungannya kan kalau kita orang yang sibuk ya, tidak ada waktu ya kita menggunakan mesin cuci, itu salah satu membantu. Intinya inovasi itu tuh membantu proses pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita itu clear dengan yang namanya inovasi ini, ya. Contoh tadi itu ada tuh seperti kita mau belanja sekarang ini. Mau belanja apakah kita perlu ke mall? Nggak perlu kan? Buat aplikasi apapun itu, ada oranye, hijau, ya kan, biru. Yang oranye itu kan misalnya kan masuk keranjang, benar nggak? Ini salah satu inovasi, benar nggak? Ada yang namanya tahapan prosesnya. Yang pertama tahapan pengetahuan, bujukan, keputusan, tahapan implementasi, dan tahap konfirmasi. Nah semuanya ini ialah tahap proses keputusan inovasi. Di mana tahapan pengetahuan ini dia menyadari adanya satu inovasi dan ingin tahu. Ketika kalian menjadi seorang pendidik, kalian akan mau apa sih di sekolah ini? Ya kan, sedangkan di sekolah itu sudah ada LMS, tahu nggak LMS? Learning Management System kalaupun belum ada ya kalian berpikir bahwa ada platform baru untuk menunjang pembelajaran kalian. Itu salah satu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekolah, misalnya kan dikasih tahu oleh kepala sekolah, ini ada platform ataupun aplikasi baru untuk menunjang pembelajaran kita. Dikasih tahu oleh informasi oleh kepala sekolah. Kalau yang mau ikut, ya boleh ikut seminar. Adanya pengetahuan. Oke, paham sampai sini? Contoh, bujukan, terus masuk ke tahapan bujukan. Di mana tahapan bujukan ini atau persuasi? Proses keputusan inovasi seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi. Takut gagal, ada yang kayak gitu. Tapi ada yang anak muda, Gen Z itu kan biasanya penasaran, oke Bu, saya terima, saya mau belajar kayak gitu. Oke? Kayak gitu. Itu sebuah persuasi atau pembujukan. Rasa ingin tahu kita tuh, oh iya ya, kita harus meningkatkan pembelajaran kita. Dengan apa, metode apa, kayak gitu. Ya. Terus juga masuk ke tahap keputusan. Nah, di sini lebih ngarahnya ke ada dua pilihan, ada menolak, ada yang menerima. Karena dia itu, oh ya udah, saya cari tahu nih seminar di mana, workshop di mana, pelatihan di mana. Nah, baru dia ikutin ketika dia sudah sampai ke tahapan keputusan. Tapi kalau yang sudah menolak sudah tolak mentah-mentah dia pasti. Itu ada penolakan itu ada sifatnya ada dua juga ya. Ketiga implementasi. Ketika dia sudah mendapatkan pengetahuan itu dan sudah mengikuti pelatihan ataupun workshop, dia akan mengimplementasikannya ke dalam kelas. Nah, diimplementasi ke dalam kelas itu namanya proses keputusan inovasi sudah terjadi dan diterapkan. Hasilnya sudah diterapkan itu berarti sudah diterapkan. Gimana nih hasilnya? Baru dia konfirmasi. Oh, ketika saya menggunakan pembelajaran ini artinya baik loh. Paham nggak? Misalnya gini. Jadi kalian kalau ketika kalian nanti ke sekolah ya, kalian bisa menerapkan ini. Nanti ada juga di praktik kita ada yang namanya quiz ya. Itu menggunakan aplikasi juga. Mungkin kalian akan juga menggunakan Quizizz, Kahoot benar. Ya
Ya kan banyak aplikasi-aplikasi yang untuk menghibur orang, bukan menghibur, membuat menyenangkan lah, kayak gitu. Oke, ya, itulah alurnya. Jadi kalau kita sudah implementasi, kita pikir, oh enak juga ya belajar kayak gitu, enak juga ya. Atau enggak secara bermain, misalnya bermain itu gimana? Kita buat game pembelajaran. Pernah nggak game pembelajaran? Apa? Contohnya? Menggunakan kuisis, menggunakan Kahoot, game pembelajaran yang lain apa lagi? Tebak kata, terus apa lagi? Pernah nggak kalian belajar? Oke, kita diskusi, tapi menggunakan spinner. Yang namanya itu harus jawab. Oh, jadi kan siswa itu nggak tahu tuh nama saya nggak muncul ya kan? Mau nggak mau dia harus tahu nih jawabannya, benar nggak? Sehingga dia ketika namanya itu Robi misalnya keluar, mau nggak mau si Robi harus jawab. Kayak gitu. Ya kan? Pernah kan main spinner? Nah, semua namanya sudah dimasukin, ya udah kita diskusi misalnya kan. Kita masuk yang namanya terpilih itu harus jawab. Komputer, oke, jawab apa yang ditanyakan. Itu kan salah satu memantik ini, bukan cuma duduk aja, ya kan? Kayak gitu. Oke. Setelah itu ada alur keputusan ini. Nah, bisa nggak saya jelaskan lagi kira-kira contoh dari alur keputusan ini? Jadi 5 alur ini ya sama yang saya jelasin tadi, bahwa adanya pengalaman atau kebutuhan masalah kepekaan inovasi, adanya kebutuhan. Kenapa kita harus inovasi? Ya ada kebutuhan nanti, kebutuhan di tempat kita itu. Kalau enggak ya gitu aja. Juga ini inovasinya diamati, kompatibilitas dan kompleksitas, masih keputusan ini ada penolakan dan ada penerimaan. Penerapan dan konfirmasi. Contoh dari ini, contoh pengetahuan itu kayak gini. Ya, jadi mengikuti seminar atau kuliah umum, seseorang yang menyadari perlunya pengetahuan inovasi tentang berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat atau kepercayaannya. Ketika kita mengikuti seminar, workshop, pelatihan, apapun itu namanya ya, untuk mengembangkan diri kita itu namanya sudah masuk ke tahap pengetahuan. Karena kenapa? Di dalam kegiatan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan. Oke. Pengetahuan yang dimana yang kita dapat? Ada yang namanya prinsip umumnya. Orang yang berpendidikan ataupun orang yang memiliki pengalaman, kan? Masuk ke orang yang sosial ekonominya itu bisa tinggi. Biasanya itu orang yang lebih tahu pengetahuannya. Ya. Dan juga ada yang tentang di media massa juga. Orang yang hobi melihat media massa itu pasti tahu tentang pengetahuan. Baca berita, ya, berita apapun itu tentang pelantikan presiden, pemilihan bupati, ya kan? Dan sosmed atau komunikasi interpersonal. Dilihat dari sosmed itu kita tahu nih semua berita, ya nggak? Kalian punya sosmed kan? Informasi itu sosmed lebih cepat loh daripada radio, televisi dan macam-macam, ya kan? Terus masuk ke yang namanya agen pembaharuan. Buku, coba kalian lihat, coba baca buku, artikel, atau apapun itu, ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kosmopolitan. Ya, ini mempunyai wawasan dan pengetahuan luas daripada yang aktif. Jadi intinya itu kita berkumpul sama orang yang berpengetahuan tinggi, ya. Makanya sosial kita itu mempengaruhi kita, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi orang yang prinsip umum pengetahuan itu kayak gitu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi, paham? Ya, kalau kalian tetap di lingkungannya kayak gitu ya, kayak gitu. Berani. Kita lanjut ke tahap rujukan atau tahap persuasi. Nah, tahap rujukan tadi, kalau di pengetahuan itu lebih arahnya ke dalam di bidang kognitif. Kalau pengetahuan tadi, tapi kalau di tahap persuasi atau bujukan itu masuknya ke dalam bidang afektif dan perasaan. Tadi saya bilang, kalau kita masuk ke tahap rujukan itu kita mikir penting nggak ya kita berinovasi kayak gitu? Enggak lah, saya nggak bisa kayak gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Pasti ada. Manusiawi. Itu tahap rujukan. Jadi dia lebih ke namanya ke perasaan, bukan ke kognitifnya kayak gitu. Lanjut ke tahap keputusan. Tahap keputusan ini ada dua. Ada penolakan aktif dan ada penolakan pasif.
Kalau penolakan aktif itu gimana? Ayo. Tinggal langsung nolak tapi dipelajari dulu Pak. Dia dipelajari dulu tuh, tapi ujung-ujungnya menolak. Ya, terus kalau yang pasif langsung ditolak tentang ongkos yang nggak mau pakai itu, ya kan? Iya nggak? Nah, kayak gitu. Misalnya memilih suatu media pembelajaran, kamu harus pakai laptop kalau ngajar. Keputusan itu ada dua. Ketika dia masuk ke ranah apa ya? Menerima, dia langsung masuk ke implementasi. Amin. Itu tahap keputusan. Kalau dia menolak ya udah, dia menolak. Tapi penolakannya ada dua, aktif atau enggak. Dia pernah coba atau enggak, atau memang benar-benar menolak. Itu. Paham ya? Tahap implementasi ini ya, ini sudah menerapkan di dalam kelasnya. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini saya jelaskan, kita sudah menggunakan berbagai teknologi. Contohnya AI, ya enggak? ChatGPT, ya enggak? Ya, ya lebih ya. Iya. ChatGPT yang lain, Canva. Kenapa pakai Canva? Canva itu salah satu AI juga. Ada juga yang namanya apa ya? Lama-lama dia pinter, kalian yang enggak. Iya kan? Karena kenapa? Database big, nah masuk ke big data. Ya kan? Dia itu ada big datanya. Dia menyimpan kayak Google. Ketika kalian banyak tanya sama dia akan menyimpan respon. Oh iya, dia nanya ini. Itu akan dikeluarkannya terus. Makin kaya dia. Makin kaya loh pengetahuannya. Sedangkan kalian enggak. Pemikiran kalian kalah sama robot. Ya enggak? Nah itu, ini tahap implementasi. Kita boleh menggunakan AI, boleh. Saya nggak melarang. Tapi jangan terlalu diperbudak oleh si robot kayak gitu. Big data, IoT, Internet of Things. Pernah dengar? Misalnya apa namanya? Nah tadi pembelajaran dengan menggunakan layar sentuh kayak gitu. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Itu menggunakan IoT. Atau enggak belajar membuat robot, itu IoT. Terus komputasi awal atau cloud komputasi dan otomasi proses ini implementasi dalam dunia pendidikan teknologi informasi ya. Oke. Tahap konfirmasi. Nah, tahap konfirmasi ini juga ada ketidakberlanjutan. Ya. Kenapa? Contohnya misalnya adanya pembelajaran secara daring itu, ya kan? Tapi ujungnya kadang-kadang yang kita, tapi itu suatu keadaan ya sebenarnya. Tapi ada juga yang contoh-contoh yang lain, kayak gitu. Oke, perlu kalian ketahui ya bahwa inovasi dapat diterima atau ditolak seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan, berdasarkan atau berdasarkan paksaan. Jadi keywordnya, kuncinya, kata kuncinya itu ada di seseorang atau anggota sistem sosial. Ya, penolakan itu dari seseorang ataupun anggota sistem sosial. Contohnya seseorang itu ya orang itu sendiri, satu orang menolak, ya kan, dengan pembaharuan apapun itu, ya kan, atau enggak ada salah satu instansi yang menolak dengan inovasi tersebut. Nah, ini juga ada yang namanya menentukan itu berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan, ya kan? Ya udah kita rame-rame nolak. Tapi kalau ada kamu nggak usah ikut itu ya, itu kan suatu penolakan. Itu paksaan, benar nggak? Dan juga ada beberapa poin, ya, ada empat nih. Opsional, kolektif, otoritas, dan kontingensi. Ini merupakan sebuah apa namanya inovasi yang dapat diterima ataupun ditolak. Terus ada juga hambatan berbagai inovasi, ada 3. Hambatan psikologis, praktis, dan juga hambatan kekuasaan dan nilai. Kalau psikologis itu yang jelas tadi adanya penolakan apa namanya terhadap inovasi tersebut itu secara psikologi. Ya. Dan juga ada hambatan praktis. Biasanya ini mengacu pada SDM, waktu, dan juga apa sarana. Biasanya kayak gitu. Ya, karena sekolah itu nggak mendukung lu
nggak mendukung untuk melakukan pembelajaran teknologi berbasis teknologi. Karena ada pertanyaan sampai sini cukup. Setelah ini kita akan diskusi sama-sama ya. Kita silakan kalian itu membagikan kelompok ya. Satu kelompok itu minimal ada 4 orang ya, jangan lebih. Di sini ada berapa orang? 17 dibagi 4 berapa? Hah? Ada 5 ada 4 ya. Jadi silakan ada berapa kelompok berarti? 4 kelompok. Di 4 kelompok ini silakan kalian cari case-nya ya. Kasus dari yang namanya inovasi pendidikan yang sudah pernah kalian lihat dan alami. Apa inovasi tersebut berhasil meningkatkan potensi pembelajaran, itu yang akan diskusikan. Tapi cari dulu kasusnya. 4 kasus berarti ada kelompok kan? Kasusnya cari. Ya, diskusikan dari 4 orang itu dalam satu kelompok, kalian diskusikan. Terus kalian buatkan suatu makalahnya. Makalahnya nanti minggu depan ataupun 3 hari, saya kasih waktu 3 hari dikumpul ya bentuk soft file, lalu di pekan depan itu dibahas sama-sama dengan cara mempresentasikan kasusnya, gimana menindaklanjuti kasusnya ini, paham nggak? Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kalau cukup silakan kalian buka quizzes ya, quizzes. Buka quizzes, join dengan kode ini. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Silakan di. Ambil program. Otomotif tadi. Sesuai kejadian saya tadi ada ikut ya untuk si siapa tadi Bagus dengan Ziza sama kecepatan misalkan bukan kan termasuk dia kecepatan tadi kan. Jadi performa yang tinggi itu biasanya dia jawab. Jawab benar. Kalau jawab salah ya kecil. Ya, oke. Ya, bisa. Saya screenshot dulu nanti tak lupa ya. Maksudnya kan ya. Oke, itu ya tadi kuis kita. Semoga tadi kelompok tadi silakan kalian diskusikan yang tugas kasus tadi ya. Silakan cari kasusnya, kalian diskusikan sama kelompok, selain buat makalah, dan minggu depan kita langsung membahasnya sama-sama. Ya. Dan makalah itu dikumpulkan 3 hari dari hari ini. Ya, oke. Saya simpulkan bahwa pertemuan kita ini tentang tadi bahwa inovasi pendidikan bukan hanya tentang teknologi ya, tapi tentang menciptakan cara yang lebih baik dan relevan untuk mengajar dan belajar. Itu inovasi. Ya, karena kenapa? Memang inovasi pendidikan itu kita biasanya mendengar bahwa teknologi, tapi banyak metode-metode yang bisa kita kembangkan atau kita buat inovasinya. Paham? Terus penting untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Itu kata kunci dari inovasi pendidikan. Oke, saya rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak ya sudah berkumpul ataupun kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Pekan depan kita ketemu lagi. Ya, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL-Dikti Wilayah 2, serta seluruh teman-teman sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Tak lupa juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Civitas Akademika Universitas Aisyah Pringsewu karena dukungannya dan supportnya selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.